Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi ya di sesi ketiga untuk hari ini. Untuk membahas ayat-ayatnya Allah ya, untuk disampaikan. Kita sambil belajar sama-sama ya. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kita sekarang membahas surat Al-Baqarah di ayat 214 ya, tentang ujian untuk kita setelah kita mengakui bahwa kita itu beriman. Iman itu sendiri dibaca tulisan, dibenarkan oleh hati, dan didamalkan, dikerjakan oleh anggota tubuh kita, badan kita. Action di-actionkan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ilmu ini untuk bagaimana sebesar mana ujian kita kepada semua manusia ya, yang diberikan Allah kepada manusia setelah manusia itu mengakui sudah beriman. Jadi siap-siap untuk diuji. Benar nggak keimanannya? Apa cuman di mulut, apa cuman kiasan, apa cuman mau tumpang tenar, atau apapun itu, benar enggak ini keimanannya, tulus enggak? Makanya Allah akan menguji. Kenapa orang yang selalu taat kepada Allah, selalu keimanannya kuat, selalu besar ujiannya? Nah, makanya karena besarnya ujian itu, makin tinggi pohon, makin besar ujiannya. Seperti Rasulullah yang nomor 1 manusia di dunia ini, luar biasa, sangat-sangat luar biasa ya, yang kita belum mampu ujian mengikuti mereka gitu ya. Ujiannya luar biasa, Masya Allah. Sama ujian Siti Masito, istrinya Fir'aun, Asia, terus istri Rasulullah, banyak mereka itu mendapatkan ujian-ujian. Bilal bin Rabah sampai digencet ke batu ya, terus Rasulullah sampai dilempari, terus Siti Masito sampai digodok di air panas ya, di kuali besar gitu sama Fir'aun, karena tidak mau mengakui bahwa Fir'aun itu Tuhannya gitu. Jadi dia kuat keimanannya, sampai digodok pun nggak apa-apa gitu. Silahkan saja gitu, karena dia memperjuangkan keimanannya sampai segitu. Pertanyaannya, kita semana? Sebesar apa ketika kita diuji? Apakah kita masih mengeluh? Ketika diuji, apa kita sudah berkecil hati? Jangan. Ketika kita banyak ujian menyakiti hati kita, siapapun mereka, kita makin yakin bahwa ini ujian dari Allah, karena manusia itu akan diuji oleh manusia juga. Makanya kita sudah siapkan mental kita, iman yang muslim yang kuat, lebih Allah cintai kan gitu. Jadi kita harus kuat. Makanya persiapkan ujian. Jadi setiap permasalahan yang tidak kita inginkan itu adalah bentuk ujian pada diri kita gitu. Jadi siap-siap kita akan diuji. Pertamanya, kalau kita punya dosa, mungkin untuk membersihkan, untuk menyadarkan, untuk berintrospeksi diri. Nah, itu ujian-ujiannya banyak macam-macam, diberikan dengan kadar kemampuan kita. Makanya kita siap harus diuji oleh Allah, akan diuji ya. Karena di Al-Baqarah ayat 214, coba teman-teman nanti dibuka ya, Al-Baqarah ayatnya 214, coba dibuka. Yang isi artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira akan masuk surga sementara kamu belum diuji? Bahasanya juga ya. Ataukah kamu mengira akan masuk surga sementara kamu belum diuji? Dengan apa? Dengan kemelaratan, penderitaan, dengan guncangan, seperti orang-orang yang terdahulu. Orang terdahulu itu siapa? Para nabi, para sholihin, para syuhada, para sahabat. Luar biasa mereka ujiannya. Apa kita mau kira akan masuk surga sebelum diuji? Bahasanya juga, ataukah kamu mengira akan masuk surga sementara kamu belum diuji? Dengan apa?
kemelaratan, penderitaan, serta guncangan yang amat dahsyat. Sehingga orang yang terdahulu pun, ya Allah, pertolongan Allah itu kapan? Iraha pertolongan Allah itu datangna, ya Allah, sampai kieu-kieu, sampai segininya, timpah deui, ya Allah, kapan? Itu pun akan dialami oleh orang-orang kita yang merasa mereka sudah beriman. Siap-siap. Itu kasih sayang Allah, benar enggak? Makanya di situ harus ada sabar. Harus ada sabar. 1 ilmu, 2 amal diamalkan, 3 dakwah, 4 ada sabar. Terakhir sabar. Siap-siap diguncang, siap-siap diuji oleh Allah, guncangan, penderitaan. Terus sampai orang-orang dahulu itu, ya Allah, capek mungkin ya, diuji terus mungkin. Kapan pertolongan Allah itu datang? Kata Allah apa? Katakanlah pertolongan Allah itu dekat. Itu di surat Al-Baqarah masih di situ 1 ayat. Masya Allah. Coba dibuka nanti ya. Dibuka Al-Baqarah 214. Itu ujian yang akan datang kepada orang-orang yang beriman. Kita jangan merasa udah ini, udah itu, merasa baik-baik saja. Udah datang belum ujiannya? Ketika kita sudah senang-senang, leha-leha, aman-aman. Ketika kita mengakui beriman akan diuji. Nah itu ujian. Lulus enggak? Kalau tidak lulus, ulangi lagi. Makanya kalau enggak mau diulangi lagi dan diulangi lagi, luluskan. Misalkan ada 1 ujian gitu, biar ya Allah, ini pun datangnya dari Allah, aku ikhlas terima. Karena Allah, kalau mau bukan karena Allah mah ada buat apa? Kita pun bisa melakukan hal yang sama seperti mereka, bisa ngabales, bisa itu ya. Enggak. Ini ujian, ya Allah terima, alhamdulillah. Pesakan, simpen dina hati, minta ampunan kepada Allah, dan doakan yang terbaik bagi orang-orang yang datang untuk menguji kita. Sakit, iya. Teu enakeun, pastinya. Tapi itu kan ujian untuk kita. Ya anu enakeun, yang semauan kita mah itu mah bukan ujian, apa yang diuji. Nah, anu enakeun ya sesuai urang yang kahayangna. Yang semaunya kita mau itu, terus dikasih. Ya di mana bentuk ujiannya, ya itu yang memang kita mau. Ujian itu ketika kita tidak mau mengharapkan datang kepada kita. Ridho, ya Allah, enggak apa-apa. Terima takdir yang Allah berikan, itu yang terbaik. Ikhlas karena Allah. Selain kita berdoa untuk meminta ampun, untuk meminta diberikan takdir yang baik, untuk perjalanan yang yang lurus. Siap-siap kita mendapatkan ujian, kita pun harus lulus gitu, supaya tidak diulangi lagi. Makanya kita harus baca sering ini. Oh iya ya, kita merasa beriman, tapi enggak dibiarkan begitu saja. Kita akan diuji. Ataukah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Terus kata Allah apa dijawabnya? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jangan khawatir ketika sudah lulus, pertolongan Allah itu tidak disangka-sangka. Masya Allah, luar biasa. Kita mungkin mau celaka, diselamatkan. Kita mungkin mau rugi, ditolong. Pertolongan Allah itu dekat, nggak disangka-sangka ketika kita sudah beriman kepada Allah.